Kita memang bukan malaikat, tetapi hindarilah untuk sengaja berbuat maksiat. Berbuatlah, karena kita tahu ilmunya, bukan ikut-ikutan. Karena kitalah yang harus bertanggung jawab kelak. Jangan sepelekan kesalahan kecil, karena akan membuatmu terseret ke kesalahan besar. Setiap kita punya jatah gagal, habiskanlah selagi masih muda dan punya energi. Gagal itu menambah ilmu, bila kau bisa mengambil hikmah. Gagal sesungguhnya, bila kau gagal mengambil pelajaran. Teman-temanmu menentukan siapa dirimu. Bergaulah dengan orang-orang yang positif, produktif dan kontributif. Merendahkan orang lain saat kau tinggi, akan membuat kau berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Diam itu lebih baik, daripada mengomentari negatif orang yang berbuat baik. Bersyukur nikmat ditambah, bersabar musibah berbuah hikmah. Kita perlu banyak belajar membedakan antara kritik dan menghina. Keduanya sungguh berbeda. Semoga kotak suara tidak membuat kita terkotak-kotak. Bersinergi adalah kunci kemajuan suatu negeri. Kebaikan kecil bisa berdampak besar. Mari perbanyak kebaikan, meski terlihat kecil. Biasakan sebelum tidur, mensyukuri semua nikmat yang diperoleh hari ini. Saling caci maki tak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Tindakan dan ucapan, selaraskan. Bila ingin hidup nyaman, tidak banyak beban yang kita ciptakan sendiri. Yang terlihat lebih mudah dipahami daripada yang terucap. Dunia menjadi semakin indah bila kita saling membantu dan berbagi. Pimpin dirimu sebelum memimpin orang lain. Ambil tanggung jawab, jangan terbiasa menyalahkan orang lain. Rencana tanpa eksekusi itu membuang-buang energi. Memiliki rencana itu penting, eksekusi jauh lebih penting. Orang yang berharga mahal, itu karena ia telah melewati berbagai kegagalan dan kesalahan. Jangan takut berinovasi, apabila hargamu ingin semakin tinggi. Di era yang serba cepat saat ini, pemimpin justru perlu meningkatkan kesabaran. Karena di balik kesabaran, ada pertolongan. Perusahaan yang hanya fokus pada keahlian teknis karyawannya, dan pencapaian angka-angka, tetapi mengabaikan penanaman value, kehancurannya tinggal menunggu waktu. Apabila seorang pemimpin lebih sering memerintah, marah, dan menghakimi, sudah saatnya dia dipensiunkan. Ganti dengan yang mau mendengar, menggali solusi, dan memberi feedback. Leader yang tidak mau mengakui kesalahannya, akan melahirkan kesalahan yang lebih besar. Ukuran kualitas seseorang ditentukan saat menghadapi tantangan dan perselisihan, bukan saat situasi dan kondisi nyaman dan tenang. Tidak semua hal harus Anda lakukan. Tetapkan prioritas, dan pilihlah yang paling penting. Inilah yang mengantarkan Anda menjadi orang yang berkelas sekaligus orang penting. Tugas pemimpin adalah membuat pertanyaan yang memberdayakan dan mendorong anggota tim untuk mencari jawabannya.
Asahlah terus leadership Anda untuk memperluas pengaruh. Perbesar terus bisnis Anda untuk memperluas relasi. Pemimpin hebat itu melejitkan kinerja institusi yang dipimpinnya dengan cara mengembangkan orang-orang di dalamnya. Cara paling cepat mendidik anggota tim adalah dengan memberinya tanggung jawab yang menantang. Bekerjalah bukan karena job description dan key performance indicator atau KPI, tetapi karena panggilan jiwa.